Reaksi cepat Polsek Kota Pinang dalam menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kota Pinang patut diapresiasi. Dalam tempo 2 jam berhasil meringkus pelaku berinisial MH, 25 tahun, di Rantau Prapat tepatnya di depan Swalayan Brastagi, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu pada Senin 9 Juni 2025 sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pelaku merupakan seorang residivis warga Dusun Padang Bulan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Aditya SP Sembiring melalui Kapolsek Kota Pinang Kompol RGM Huta Galung, saat rilis pres di halaman Mapolsek Kota Pinang pada Selasa 10 Juni 2025 mengatakan, peristiwa pencurian sepeda motor milik MHS terjadi pada Minggu 8 Juni 2025 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu sepeda motor dengan nopol BK 6218 YAE dibawa anaknya ZA. Ketika itu, MH membeli rokok di sebuah warung simpang Tomutua Kelurahan Kota Pinang sembari bicara dengan ZA. Tiba-tiba pelaku MH meminta ZA mengantarkannya ke samping istana hotel untuk menjumpai kawannya, namun tidak ketemu. Oleh pelaku meminta ZA kembali untuk mengantarkannya ke Dusun Blok Songo Kota Pinang, padahal antara pelaku MH dan ZA tidak saling kenal. Namun karena niat ZA hanya ingin membantu, maka ZA bersedia mengantarkannya. Saat menuju Blok Songo tepatnya di Simpang 3 Bukit, pelaku meminta agar dirinya yang membawa sepeda motor. Saat itu ZA hanya bisa pasrah dibonceng MH menuju Blok Songo. Tepat di Simpang Buluhait, pelaku MH menjatuhkan barang miliknya dan menyuruh ZA untuk mengambilnya. Ketika ZA turun dari sepeda motor untuk mengambil barang milik MH, situasi itu dimanfaatkan MH untuk melarikan sepeda motor milik ZA dan melaju ke arah Rantau Prapat. Kapolsek menegaskan, setelah mendengar informasi melalui layanan call center 110, dia memerintahkan Pawas, Aibtu Ersiahaan dan tim untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka. Akhirnya tersangka berhasil diamankan di sekitar Swalayan Brastagi. Namun saat itu pelaku sempat melarikan diri ke semak-semak dan meninggalkan sepeda motor di pelataran Swalayan. Dengan kesigapan personil Polsek Kota Pinang berhasil membekuk dan membawanya ke Mapolsek Kota Pinang bersama barang bukti. Pelaku MH hanya bisa pasrah dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Pasal yang dipersangkakan kepada MH adalah pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya, pada hari Minggu ya, sekira pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat ya, tanggal 8 Juni 2025 ya, anak pelapor berinisial ZA yang pada saat itu mengendarai kendaraan pelapor ya, kebetulan bertemu dengan tersangka di simpang lingkungan Tomutua, Kecamatan Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang. Ya, pada saat itu tersangka sedang membeli rokok di kedai sampah. Ya, pada saat itu kebetulan bertemu dengan korban, ya, dan tersangka meminta agar korban mengantarkan tersangka itu ke daerah Istana Kota Pinang yang juga di Kelurahan Kota Pinang. Ya, kemudian karena yang akan dijumpai tersangka di situ tidak ada di tempat, ya, kemudian tersangka meminta kembali agar korban mengantar tersangka ke Dusun Blok Songo, Desa Sumut, Kecamatan Kota Pinang. Ya, perlu saya garis bawahi sebelumnya antara tersangka dan korban itu tidak saling mengenal, namun karena memang tidak merasa curiga dan memang berniat untuk membantu, korban dengan sukarela mengantarkan tersangka ke tempat yang dituju. Kemudian pada saat perjalanan ke Dusun Blok Songo, tepatnya di Simpang Bukit, tersangka meminta atau mengambil alih untuk sebagai pengendara, ya, atau sebagai driver daripada kendaraan tersebut. Di sini korban sudah mulai curiga, bahkan korban sempat mengatakan kepada tersangka bahwa dia akan menjerit apabila tidak diturunkan. Namun tersangka mengancam, dengan ada mengancam, ya, bahwasanya apabila dia menjerit, kendaraan beserta korban, ya, dan juga tersangka akan ditabrakkan ke kendaraan lain yang ada di jalan tersebut. Sehingga di situ korban pasrah, ya, di dalam ketakutannya, dan sampailah di TKP lingkungan Sumberjo Buluhait tersebut, ya, tersangka seolah-olah ada menjatuhkan barang miliknya, dan di situ tersangka meminta agar korban mengambil barang tersebut, ya. Di situ memang karena korban juga sudah tidak fokus lagi, ya, mundur saja permintaan daripada tersangka, dan pada saat dia turun tersangka langsung tancap gas
mengarah ke daerah Rantau Parapat, ya daerah Rantau Parapat. Di sini korban langsung menemui atau menjumpai orang tuanya, yaitu pelapor, ya, dan kemudian menceritakan kejadian tersebut sambil mencari tersangka dan kendaraan yang dilarikan oleh tersangka, ya. Pelapor menghubungi layanan 110. Dari situlah saya selaku Kapolsek yang menerima informasi dari operator bahwasanya telah terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut. Dan kemudian saya memerintahkan kepada Pawas pada saat itu, Aibtu R. Syahan beserta anggota untuk melakukan pengejaran. Ya, kemudian di sini anggota kita, personil kita yang dipimpin oleh Pawas melakukan hubungan komunikasi dengan pelapor dan bertemu, dan setelah itu sama-sama melakukan pekerjaan. Puji Tuhan, ya, dalam waktu yang lebih kurang 2 jam, ya, karena tadi kejadian itu sekitar pukul 00.16, ya, waktu Indonesia bagian barat pada tanggal 9 Juni, ya, hari Senin. Itu dia berhasil diamankan pada pukul 02, ya, 00 wilayah Bandung, ya, WIB di sekitar swalayan Brastagi yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Di situ tersangka sempat melarikan diri, ya, kendaraan ditinggal di jalan, ditinggalkan begitu saya di jalan karena sudah ketahuan atau sudah tertangkap, ya, melarikan diri ke Semak-Semak. Nah, di situ karena kesigapan daripada anggota juga berhasil mengamankan tersangka. Selanjutnya tersangka dan barang bukti diboyong ke Polsek Kota Pinang untuk dimintai keterangannya. Kapolsek Kota Pinang Kompol RGM Huta Galung mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk tindak kejahatan yang terjadi di wilayahnya melalui layanan call center 110 agar mendapat respon cepat dari kepolisian. Demikian liputan Media Barak TV dari Labuhan Batu Selatan melaporkan.